Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 905, Boom, Bang, bergemuruh. Itu api penyucian berdarah, dan kehidupan manusia seperti Mustard. Di antara pasukan hitam, Ye Chen, mengenakan baju besi dungari, memegang pedang naga, masih berjuang keras. Dia seperti dewa perang, membakar darah, dan jalan beraspal dengan darah, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Apakah dia masih manusia? Di atas kereta, kubah darah bergetar, dan bahkan lengan yang memegang pedang bergetar. Bahkan panglima perangnya takut, apalagi anak buahnya. Untuk beberapa alasan, gemuruh antara langit dan bumi berhenti. Dari kejauhan, ada area kosong di kerumunan gelap, dan Ye Chen memegang pedang naga berdiri di antara mereka. Tidak ada yang berani menginjakan kaki di sirkus. Bunuh, bunuh aku. Kubah darah menggeram marah, karena takut, membuatnya gila, dan bersumpah untuk memusnahkan Ye Chen hari ini. Tentu saja, perintahnya tidak terlalu baik pada saat ini. Ratusan ribu pasukan mengubah langit yang luas menjadi ribuan lapisan, tetapi mereka memegang senjata dengan erat, dan tidak berani maju. Itu adalah kematian. Tempat ini adalah kekuatan Tuhan Surgawi, seperti sosok raksasa 8.000 kaki, tidak ada yang bergegas untuk mengguncang. Boom, sutian meledak, dan seorang pria dengan baju besi emas melangkah keluar. Dia lahir dengan tanduk naga dan sangat menyilaukan. Di belakangnya ada lautan yang mengamuk, membawa pasukan yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan sutian. Raja Iblis, para biksu kuartet tiba-tiba berubah warna. Raja Iblis datang ke Jiuk Xiao, Gai Siwei mengguncang dunia, dan tidak memerintahkan untuk membunuh Ye Chen, tetapi matanya menatap dingin ke sisi lain sutian. Di sana, langit terbuka, seorang pria muda melangkah keluar, menggantung lonceng kuno di kepalanya, juga mengenakan baju besi, rambut hitam seperti air terjun, mata seperti bintang, adalah putra Kaisar Timur Zhou Tianyi. Di belakangnya, tak terhitung sosok datang ke langit, pasukan Kaisar-Kaisar Tianfu. Setan dan pasukan para dewa Tianfu berdiri di kedua sisi langit, saling berhadapan di tempat yang jauh, membunuh, dan memiliki posisi untuk bertarung di tempat. Ini benar-benar hantu, kata Raja Iblis dengan dingin. Jika kamu bersedia untuk melangkah, Tianfu Gate tidak akan keberatan pergi berperang dengan setan terlebih dahulu. Kata-kata Zhou Tianyi datar, tetapi sangat kuat. Dinasti Dewa Tianfu, napas yang luar biasa. Suara dingin dan agung itu terdengar di seluruh dunia. Sebuah badan pantai yang besar melangkah keluar, berdiri di atas langit, dan memiliki kekuatan untuk menelan limbah liar. Melihat lebih dekat, itu adalah mantra Wang. Yang kutukan penyihir. Suara jangkrik terdengar segera, dan naga dalam baju besi emas muncul, dan bendera pertempuran kuil di belakangnya berteriak, tak terhitung jumlahnya, seperti lautan. Begitu khotbah Longteng diselesaikan, antara langit dan bumi, ada rengekan yang tajam, dan suara ratapan membuat hati bergetar. Bang! Dengan raungan, tanah berguncang, dan Raja Hantu Dunia datang, selama 9 hari. Hai, segera, desa menghela nafas, dan Wu Fan yang gemetar muncul, dan pasukan kuil melonjak. Hari ini sangat hidup, suara panjang menyebar di Jiuk Xiao, dan pemakan jiwa datang, tertawa dan penuh sihir, mendengarkan hati orang-orang. Begitu kaki depannya tiba, bayangan kian muncul di sutian, Nanming Yusu mengenakan baju pertempuran. Di timur, lautan darah melonjak, tubuh agung datang, dan visi besar di belakangnya adalah bumi hangus berwarna darah, dan tulang-tulang gunung bisa terlihat samar-samar, dan Raja Darah ada di sini. Raja Darah muncul, Xiao Chen juga muncul dengan Raja Perang, dan tentara naga perang 9 hari datang kemudian. Bang, 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 sutian tidak tenang, dan raungannya tidak ada habisnya. Memalingkan muka, itu adalah pasukan hantu, berbaris dengan regu yang rapi, masing-masing memegang tombak batu, mengenakan baju besi kuno, dan di atas pundaknya, debu yang tidak pernah meledak. Mereka tampak bodoh, matanya kosong dan anggota tubuhnya sangat kaku, seperti halnya orang mati, hanya digali dari kubur. Dimen. Para biarawan kuartet menggigil, terutama karena angkatan darat neter tampak terlalu memalukan. Penampilan Raja Yan Luo yang hantu mirip dengan prajurit hantu, juga seperti orang mati, dan karena bulan purnama yang terang naik di timur, ada kilatan cahaya di matanya. Ribuan bulan datang, berjalan di sungai Moonlight, seperti peri dari 9 hari, seputih salju, dan tak bernoda. Setelah itu, ada Dacu Huangyan, mengenakan wasiat perang dan memegang pedang taya. Tidak seperti Qian Yuyue, dia seperti seorang jenderal perempuan di medan perang. Dia juga memimpin pasukan besar, tetapi matanya tidak di bawah, tetapi di sisi sutian. Di sana, ruang terdistorsi, kekosongan robek, dan ada roh pembunuh yang melintasi zaman kuno dan modern. Ini adalah dinasti pembunuh.
Itu tidak muncul, tetapi diblokir di sana oleh raja-raja yang kuat dari keluarga kerajaan Dacu. Boom, bang, bergemuruh. Langit virtual booming dan tahan lama, tampaknya tidak tahan dengan paksaan, dan dalam bahaya retak setiap saat. Langit dan bumi, pada saat ini, menjadi redup, awan gelap bergulung-gulung di langit, kilat petir dan kejutan petir, membuat dunia bergetar, membiarkan orang-orang di bawah langit berlutut. Apakah ini pertempuran yang berlangsung lama? Biksu Sifang pucat, tubuhnya tidak bisa berhenti gemetaran. Tidak ada yang akan mengira bahwa bumi Zongtong hari ini akan menyebabkan begitu banyak makhluk mengerikan. Mereka adalah Raja Dunia, mereka adalah keturunan Kaisar, mereka adalah musuh dunia yang mematikan di segala usia Dacu, dan sekarang mereka berkumpul bersama sekali, seperti pertempuran yang menentukan. Mengerti. Dalam sesaat, seseorang tiba-tiba menyadari bahwa dia memandang Ye Chen yang dikelilingi. Tujuan mereka adalah Tuhan Surgawi. Semua orang terjaga seperti mimpi. Potensi Dewa Surga terlalu besar. Bukan kebetulan bahwa mereka akan menjadi kaisar zaman ini. Mantan raja itu merasakan ancaman besar. Bagaimana mereka bisa membiarkan Ye Chen bangkit? Mereka takut, jadi mereka harus memotong masalah Ye Chen. Tentu saja, mereka ditakdirkan untuk menjadi penonton saja. Karena keturunan kaisar juga telah datang, ayah dan cucu mereka pernah menjadi kaisar negeri ini, dan tugas mereka adalah melindungi kehidupan yang dijaga oleh kaisar dan melindungi kaisar. Langit dan bumi masih bergemuruh, dan langit berdiri diam. Dapat dikatakan bahwa mereka semua menahan satu sama lain, dan mereka jelas dibagi menjadi dua kubu, Raja-Raja Ye Chen, dan keturunan Kaisar melindungi Ye Chen, meskipun mereka tidak bertempur, mereka secara diam-diam berperang. Boom, langit menderu dan retak lagi. Di langit itu, kabut ajaib itu berjatuhan, menyapu bumi yang hangus berwarna darah, dan membayangi sungai darah dan mayat Chengshan serta bintang-bintang yang sekarat bisa terlihat samar-samar. Sosok buram datang perlahan, tubuhnya megah, seperti gunung, rambutnya melambai-lambai, dan setiap helai bersinar dengan cahaya magis mata berwarna darah itu sangat luas seperti langit berbintang. Penampilannya membuat semua orang menahan napas, karena alam iblis adalah satu-satunya kekuatan yang tidak terkendali di sini. Dengan kata lain, mereka membentuk keberhasilan atau kegagalan perang ini. Untuk cahaya yang mencolok, Wu Yujiang mengabaikannya. Dia datang ke Jiuxiao dan mengabaikan langit. Di antara ratusan ribu biarawan haus darah, dia secara akurat menemukan sosok Ye Chen, dan sosok kurus itu berdiri di sana. Bentuk sosok tunggal sangat sepi dibandingkan dengan pasukan asteris. Ye Chen, Raja memberimu kesempatan. Wu Yujiang berbicara, suaranya agung, dan menyebar ke langit. Bertarunglah denganku, kamu menang, pergi bersamamu, kamu kalah, ini adalah tempat pemakamanmu. Chapter 906, suara iblis penuh dengan keagungan, bergema tak terbatas antara langit dan bumi. Begitu kata ini keluar, jantung kuartet berdetak untuk itu. Itu adalah Raja Iblis Dunia. Apakah ini untuk secara pribadi menghancurkan kaisar masa depan ini? Ini adalah duel yang tak berdaya, tetapi juga merupakan puncak kehidupan Ye Chen, dan pertempuran dengan Wang, ini adalah kemuliaan tertinggi. Tentu saja, terlalu banyak orang diam-diam menghela nafas. Tantangan Raja Iblis adalah kemuliaan tertinggi, tetapi Raja Iblis mengambil keuntungan dari bahaya manusia. Mo Chen mengatakan bahwa Ye Chen terluka parah dan tidak dalam kondisi puncak. Bahkan jika dia memiliki kekuatan tempur puncak, dia bukan lawan Raja Iblis. Tantangan ini terlalu tidak adil. Dalam sorotan, Ye Chen sedikit menengadah, memandangi langit yang kosong dari kejauhan, tampak acuh tak acuh, dan tidak menyipit. Raja Iblis Dunia, hari ini, apakah Anda ingin melepaskan kesombongan Raja? Kebanggaan Raja. Iblis tertawa, Yang Tian tertawa, tawa bergetar selama 9 hari, tersenyum dan tertawa, tawanya berakhir tiba-tiba, dan mata sihir yang besar itu tertutup dengan darah merah, menatapnya. Ye Chen, dari hari ketika saya memilih untuk mencuri nafkah, saya telah ditempatkan dalam kesombongan Wang. Kamu akan menundukkan kepalamu ke dunia ini, maukah kamu menundukkan kepalamu? Ye Chen berkata dengan jelas, mengangkat lengannya, memperlihatkan cincin giok suancang di jari telunjuknya. Cincin giok suancang. Iblis bergumam, meskipun cincin itu kecil, itu jatuh ke matanya, tapi itu menyilaukan. Ini bukan hanya cincin, itu dilemparkan dari tulang giok Kaisar Yan, itu adalah peninggalan suci Yan Huang, dan hanya Tuhan Kaisar Yan Huang yang berhak memakainya. Iblis itu diam, matanya agak kabur, dan sepertinya mengingat masa lalu. Surga dan bumi, hening. Dia tidak tahu kapan dia melangkah dan berbalik perlahan. Dia berbalik dan membiarkan terlalu banyak orang bernapas lega. Raja Iblis, bahkan jika dia meletakkan harga diri Raja, tetapi masih ingin menjaga jejak terakhir dari martabat yang buruk, yang tidak bisa dianggap enteng oleh Kaisar Huang, dia dapat menurunkan kepalanya yang bangga kepada siapapun, kecuali Kaisar Huang. Ye Yujiang. Di belakangnya, pemakan jiwa meledak dalam kemarahan, apakah Anda akan memutuskan perjanjian dengan Raja? Langkah Ji Yujiang berlanjut,
tapi sinar cahaya ungu terbang dari tangannya dan terbang ke pemakan jiwa. Jika Anda melihat lebih dekat, itu adalah manik spiritual dengan segel eliksir di dalamnya. Oh tidak, lebih tepatnya, itu adalah setengah dari eliksir, itu bersinar dengan sinar cahaya ungu, dan ada 6 dandelion yang rusak di atasnya. 6 pola, kuartet itu ngeri, dan terlalu banyak orang menjadi terengah-engah. Tian Jidan, mata Ye Chen menyipit sejenak, dan dia mengenali setengah dari ramuan itu, bukankah itu Tian Jidan? Ini adalah kondisi pertukaran. Kuil yang haus darah dan pemakan jiwa mengirim setengah dari Tian Jidan, dan kemudian mereka memindahkan Raja Iblis Yuyu. Hanya saja orang-orang tidak sebaik langit. Mereka terlalu diremehkan oleh Yuyu Jiang, iblis dari wilayah iblis, dan mereka akan dikejutkan oleh sebuah cincin. Ini adalah akhir yang tidak pernah mereka duga. Bajingan, antara langit dan bumi, ada suara-suara marah pemakan jiwa. Bunuh. Di bawah, Ye Chen telah memindahkan pedang naga. Meskipun ia menggunakan nama Yan Huang untuk mengejutkan Raja Iblis, krisisnya belum terangkat. Nan Mingyu dan Xiao Chen, meskipun pertempuran tentara tidak lemah, dia tidak bisa membantunya, mereka harus mengandung pemakan jiwa, dan dia ingin bertahan hidup, semuanya, masih mengandalkan dirinya sendiri. Bunuh. Bunuh aku. Pemakan jiwa yang geram menggeram seperti anjing gila. Perintahnya tampaknya lebih efektif daripada kubah darah, dan pasukan haus darah tak berdarah dipukuli oleh Ye Chen membanting kepalanya ke arah Ye Chen. Hentikan aku. Ye Chen tiba-tiba menikam dirinya sendiri dan memotong satu potong. Di belakangnya, darah Zun bermandikan darah datang, dan membuka mulutnya untuk meludahkan pedang membunuh. Rusak. Ye Chen berbalik tiba-tiba, menghancurkan pedang pembunuh dengan satu telapak tangan, tetapi ditembus oleh dada dengan jari Dewa Darah. Memberimu pukulan. Ye Chen lengheng, 8 tinju liar dan 9 jalan dalam satu pukulan. Satu pukulan menghancurkan setengah dari tubuh bangsawan darah. Pada jarak dekat, Ekaristi tak terkalahkan, tetapi penguasa darah memahami kebenaran ini, tetapi ia harus bertarung dengan kekuatannya. Ah! Darah Zun meraung, ki dan darah membara, dengan cepat memperbaiki tubuh, dan bergegas keluar lagi, dengan pedang membunuh di alis, dan sebuah rumah besar di matanya, datang tanpa urutan tertentu. Hah! Ye Chen memotong sepotong, berbalik lagi, dan menyesali darah untuk membunuh pedang dan para dewa, dan pedang itu dipotong, meninggalkan peti darah dalam di depan darah. Di antara ratusan ribu biksu, kedua lelaki itu meningkatkan perang. Darah Zun menggunakan teknik tabu untuk mengembalikan keadaan mudanya. Meskipun tidak ada banyak Shou Yuan, darahnya masih megah. Kekuatan magis yang ia gunakan adalah semua keberadaan surga. Tubuh Ye Chen Seng meledak beberapa kali. Melihat Ye Chen lagi, dia membuka jalur sihir, dan beberapa misteri untuk meningkatkan kekuatan tempur dibuka pada saat yang sama. Kekuatan tempur mencapai tingkat tertinggi sejak monastik. Tubuh suci emas terbakar, darah mengamuk. Boom, bang, bergemuruh. Dunia menderu, dan keduanya berada dalam pertempuran berdarah. Pada saat ini, pasukan haus darah berhenti, dan masing-masing menatap Sutian. Seperti raja dan keturunan kaisar, mereka menjadi penonton. Hah, hah, hah. Darah mengalir deras, sosok-sosok itu meledak, dan kedua lelaki itu bertarung dari langit ke tanah, dari tanah ke langit, dari selatan ke utara, dari barat ke timur. Dan di mana mereka mengatakan perang, aula haus darah berubah menjadi kabut darah, sehingga dimanapun mereka memukul, akan ada area yang luas, tidak ada yang maju karena itu juga merupakan tempat kematian. Hah! Darah berceceran, Ye Chen terluka, dan tulang dada tergores dan hancur. Untuk alasan ini, Blood Zun juga membayar harga yang pahit, lengan yang dirobek oleh Ye Chen Seng. Ah! Darah ditinggikan mengaum, menjalankan rahasia untuk memperbaiki tubuh. Tidak akan memberimu kesempatan. Ye Chen Ru terbunuh oleh seekor naga, Jin Kuan tak terkalahkan, tembakannya sengit dan mendominasi, dan pengorbanan darah menendang ke belakang, tubuh dan tulangnya yang berdarah terfragmentasi, dan ia hampir tersingkir oleh Ye Chen beberapa kali. Saya tidak percaya itu. Wajah terhormat darah tidak bisa menerima kenyataan ini, dan raungan merengek seperti iblis. Lalu tekan suratmu. Ye Chen membuli dirinya sendiri di depan Blood Zun, dan hampir menebas Blood Zun dengan satu telapak tangan. Darah Zun menendang kembali dan membakar sperma untuk memperbaiki bekas luka, tetapi Ye Chen tidak memberinya waktu dan menghancurkannya lagi. Dia memperbaikinya sekali, Ye Chen gagal sekali, dan rahasia perbaikan yang kuat jauh di belakang Ye Chen Sai. Bekas luka meninggalkannya. Gambar ini sedikit berdarah. Darah Zun jatuh di bawah angin, tidak bisa bertarung, dan dipukul dengan tangan kosong oleh Ye Chen dari Sutian Utara sampai ke Sutian Selatan, dari Sutian Timur ke Sutian Barat-Barat sepanjang jalan, menyaksikan keributan kuartet. Kekuatan tempur ini jauh melampaui imajinasi. Xiao Chen menghela nafas. Di era ini, kita ditakdirkan untuk digagalkan, Long Teng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia seperti seorang kaisar, dan ditakdirkan untuk menciptakan warisan abadi, Dacu Huangyan mengangguk. Apa yang kamu lakukan? Bunuh aku. Bunuh aku semua. Melihat situasinya tidak baik,
pemakan jiwa marah dan mabuk. Situasi macam apa ini? Ratusan ribu biksu menonton drama dengan ibunya, mengapa tidak makan? Sial, mendengar perintah itu, pasukan Haus Darah mulai bergerak. Pengetahuan Void bergetar, dan kekuatan besar pulih, menyapu kekuatan keheningan. Hah! Tubuh Ye Chen Seng ditusuk dan jatuh ke langit, dan pasukan Haus Darah datang membanjiri dan menenggelamkannya. Keluar. Sedetik kemudian, raungan langsung ke langit. Ye Chen berdiri dan menyapu dengan satu telapak tangan. Kemudian, dia menyapu darah mengerikan dan membunuh Jiuk Xiao ke langit lagi. Tujuannya jelas, yaitu penghormatan darah. Melihat Ye Chen membunuh, tubuh Blood Zun bergetar, dan ada ketakutan di matanya, dan dia melangkah mundur. Kemana harus pergi? Melihat ini, ratusan tokoh di istana Haus Darah terbunuh, diblokir di depan Blood Zun, dan memainkan kekuatan sihir yang mengerikan. Ye Chen marah, bergegas sepanjang jalan, tanpa pertahanan, penyesalan, tangan emas menyapu langit, ratusan sosok hancur menjadi kabut berdarah di telapak tangannya. Mati. Gelombang tentara Haus Darah datang seperti laut, bergelombang di belakangnya, menahan darah sampai mati. Bunuh. Ye Chen tidak mundur, membawa pedang naga, seperti naga, untuk membunuh orang banyak, satu langkah pada satu waktu, satu pisau pada satu waktu, tetapi semua orang yang datang ke depan untuk memblokirnya terputus oleh pedang. Meskipun dia dijaga oleh pasukan Haus Darah, Blood Zun masih penuh ketakutan, gemetar kembali. Di mana Anda bisa melarikan diri? Ye Chen, berlumuran darah, seperti Shuro dari penjara. Dia membelah kerumunan dan membunuh jalan berdarah. Pada titik ini, penghormatan darah berhenti, dan berbalik dan melarikan diri. Setelah Ye Chen mengangkat pedangnya, dia dikejar dengan kejam. Serangan datang dari segala arah. Tanda-tanda parit tercetak pada tubuh suci berwarna darah. Bentuk manusia hilang, tetapi dia masih tidak bisa menghentikannya membunuh Raja Darah. Di Huang Quan Road, Anda tidak sendirian. Ye Chen mengejang pedang naga, dan membelah langit dengan satu pukulan. Hah! Darah berceceran, dan kepala Blood Zun terputus di tempat, dan Ye Chen melambaikan tangannya dan meraihnya. Chapter 907. Langit dan bumi gelap, dan angin berdarah menderu. Waktu sepertinya abadi untuk saat ini. Pasukan Haus Darah itu ketakutan, dan semua orang memandang Sutian. Pria yang seperti Dewa Perang dan Raja Iblis memegangi kepala Zun Zun yang berdarah di tangannya. Foto itu membuat orang-orang tidak berani menatap lurus. Siapa lagi? Ye Chen meraung, dunia bergolak, dan Guntur meraung. Tentara Haus Darah gemetar secara kolektif, dan mereka takut dibunuh. Sosok itu membuat mereka takut. Menghormati ganda Haus Darah, lelucon. Kegilaan Ye Chen melemparkan kepala Blood Zun ke langit, dan Yan Zun, yang dimeteraikan dalam kekacauan, diusir olehnya. Tombak perang gelap berdengung dan terlempar dari kejauhan. Hah. Kepala darah Zun ditusuk, kepala Yan Zun ditindik, dan para dewa ganda yang Haus Darah dipakukan ke langit dengan tombak yang sama. Pada adegan ini, tentara Haus Darah gemetar lagi, dan wajahnya pucat. Itulah penghormatan ganda dari Istana Bloodlust. Pusat kekuatan puncak Zuntian yang luar biasa telah dipenggal di antara ratusan ribu biksu. Keberanian apa yang mereka miliki untuk melangkah maju dan maju? Inferno, neraka. Pada saat ini, terlalu banyak orang yang tiba-tiba sadar. Sebelumnya pada hari itu, Yan Zun yang Haus Darah mengalami kecelakaan, dan tuan dari keluarga besar dipenggal, yang juga merupakan mahakarya Ye Chen. Bunuh aku, kembali dan mati. Pemakan jiwa meraung, jika tidak dikendalikan oleh Nan Mingyu, dia akan membunuh tanpa ragu-ragu. Pasukan Haus Darah bergerak, dan kuartet itu seperti gelombang. Bunuh. Ye Chen bergerak, dan langsung pergi ke satu sisi untuk membunuh. Pedang naga di tangannya berlumuran darah suci, mendengung dan bergerak, pedang itu tak tertandingi, dan dia ingin membantu tuannya untuk membunuh jalur darah. Hah. Ye Chen terus-menerus terluka, dan bahkan Xianlun tidak tahan. Namun, dia masih berani, dengan tubuh berdarah ditumpuk di belakangnya, dan langkah kakinya diaspal dengan darah dan tulang. Tiba-tiba, di dalam darah, dia memasuki kondisi yang luar biasa. Dia melupakan rasa sakitnya, dan peperangan yang tak terkalahkan membuatnya berubah dalam darah dan tulang. Setiap tetes darah suci dalam tubuh terbakar, setiap tulang suci bergetar, sumber tubuh suci menipis, dan kekuatan darah mengamuk. Pisau di tangannya berbeda, jalan di depan gelap, tapi terbuka lebar. Saya tidak tahu ketika dia mendengar naga yang berat mengerang dari sisinya, naga emas keluar dengan guntur yang menggelegar, tubuh naga yang kuat, mengelilinginya, terdengar seperti guntur dan mengguncang Jiuk Xiao. Zanlong ada di surga, Xiao Chen, berdiri di langit, membuka mulutnya, ekspresinya berkedip sejenak. Naga perang ada di langit, dan aku bisa melihat penglihatan ini lagi. Aku tidak sebagus dia, gumam Long Teng. Kakek, apa itu naga perang di langit? Ada perbaikan kecil yang tidak mengabaikan dunia, memandangi para biarawan yang lebih tua dengan rasa ingin tahu di sisi mereka.
Itu adalah orang asing yang ditransformasi oleh peperangan yang tak terkalahkan. Biksu yang lebih tua menatap Su Tian dengan heran. Menteri Luar Negeri, Xiao Xiu menggaruk kepalanya. Apakah Anda orang asing? Itu bukan jalannya. Biksu tua itu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Di medan perang berdarah, ada kesedihan yang tragis. Bentuk naga yang diubah oleh perang Ye Chen akan menghancurkan para biarawan satu demi satu. Meskipun dia ilusi, dia seberat gunung. Kehendak utama yang tak terkalahkan adalah menghancurkan pikiran orang-orang. Melihat ini, wajah pemakan jiwa galak, mata Han Mang melotot, dan dia tiba-tiba menepuk Ye Chen. Kapan saya menunggu tidak ada. Setelah Nan Mingyu berteriak dari tubuhnya, dia berjalan keluar dari 8 orang, masing-masing dengan sosok yang kuat, memukul kekuatan gaib dunia, menghalangi pukulan dari pemakan jiwa Raja Sishi. Beberapa langit virtual lainnya, seperti Raja Hantu dan Raja Darah, semuanya akan bergerak. Tentu saja, Zhou Tianyi dan Xiao Chen membuat mereka menatap mereka dengan keras kepala, tetapi setiap kali mereka memiliki perubahan, mereka akan disambut oleh guntur. Bertarung, Ye Chen meraung keras, dan suara guntur dan naga menakutkan. Dia berjuang untuk keadaan ekstasi, tubuh suci tidak rusak, tetapi peperangannya tidak berkurang tetapi meningkat. Itu adalah keinginan yang tak terkalahkan. Dia mandi darah, dia mentransformasikan, pertempuran ini adalah miliknya Nirvana. Hati saya abadi, saya abadi. Pada saat ini, dia benar-benar menyadari arti sebenarnya dari 8 karakter. Jalan ini penuh duri dan tidak memiliki kemauan yang tak terkalahkan. Bunuh, bunuh aku. Di atas kereta, kubah darah menari pedang membunuh gila, menunjuk Ye Chen. Tentu saja, dia bersembunyi di belakang. Darah Zun dan Yan Zun adalah 2 contoh berdarah. Jika Ye Chen benar-benar membunuhnya, dia pikir dia tidak akan berani bertarung. Saat kerumunan terus memisahkan diri, Ye Chen Seng membunuh jalan berdarah, seperti naga, dan bergegas keluar dari pengepungan. Bajingan, pemakan jiwa mengaum, membunuh. Kejar, berikan, kejar aku. Kubah darah memerintahkan kereta kerajaan untuk datang dan membunuhnya. Meskipun dia takut pada Ye Chen, dia lebih takut pada kematian. Dia membutuhkan Ye Chen untuk menyelamatkan hidupnya. Pasukan bergerak, seperti hitam asteris, buru-buru mengejar Ye Chen. Tentu saja, semua orang tahu bahwa tidak mungkin untuk membunuh Ye Chen, belum lagi apakah bisa mengejar, bahkan jika mengejar, Ye Chen dapat membunuh pertama kali, dia dapat membunuh kedua kalinya. Mereka telah melewatkan waktu terbaik untuk memusnahkan Ye Chen. Hol, di atas langit imajiner, suara naga melantunkan, Ye Chen terkejut, dan naga pertempuran mengikuti bayangan. Banyak orang tidak bisa membantu tetapi berlutut dimanapun dia pergi. Di belakangnya, Aula Haus Darah, Aula Cabang ke-9, luar biasa dan mengikuti. Bunuh. Keluarga besar Beichu semuanya mengambil yang kuat, Ye Chen tidak bisa tinggal. Bunuh. Aula istana yang haus darah, Yan Luo yang haus darah menderu, semua 8 tentara istana lainnya dikirim, dikelilingi dari semua sisi, bersumpah untuk memotong Ye Chen di bumi Zongtong. Chu Utara adalah sensasi, Nanchu juga sensasi, dan seluruh Dacu mendidih. Begitu banyak gerakan, mereka juga membangun 3 penghubung kuno tembok kota di perbatasan antara Nanchu dan Chu, dan wajah mereka tiba-tiba berubah setelah menerima informasi. Pasukan Istana 9 Darah yang berdarah dan pasukan Chu Utara keluar bersama-sama. Pertempuran ini jauh melampaui pengadilan surgawi Nanchu mereka. Pengadilan yang begitu besar dan nyata hanya mengepung Ye Chen. Lakukan mereka. Yan Huang Yanshan telah mengusir Tomahawk, dan seluruh surga penuh dengan darah. Lawan drum. Suara Zhong Jiang menerobos dunia. Drum perang yang panjang dan tebal menyebar ke seluruh kuartet Nanchu, kongregasi surgawi mengenakan baju perang, tentara celestial dengan cepat berkumpul, Nanchu bersatu, dan tentara surgawi melangkah keluar dari perbatasan Nanchu untuk pertama kalinya. Berhenti. Ketika tentara pengadilan memasuki Beichu, 1 orang diblokir oleh langit, dan melihat lebih dekat adalah avatar Ye Chen. Dia juga memegang token emas di tangannya, dengan tulisan, Tianting. Pasukan surgawi, kembali ke Nanchu, pelaku, potong. Ye Chen mengangkat tinggi-tinggi token, suaranya mendengkur, dan menelpon Jiu Xiao. Aku mengandalkan, kamu tidak bisa keluar. Yan San membawa Tomahawk mengerutkan tenggorokannya. Sebelum dewa meninggalkan Nanchu, tetap di sini bersamaku. Ye Chen menarik telinganya. Begitu kata ini keluar, semua orang mengerutkan keningnya. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir adalah orang bodoh. Ye Chen berharap bahwa adegan ini akan terjadi hari ini, yang membuat avatar ini memegang perintah surgawi. Aku harap kamu mengerti pengabdian dan pengabdian kepada dewa. Avatar Ye Chen masih mengangkat token. Para jenderal surga dan bersantai, para dewa memiliki caranya sendiri untuk menyelamatkan nyawa. Ye Chen tidak selesai berbicara sepatah kata pun, dan kemudian ada cahaya Tuhan terbang di atasnya, melihat lebih dekat, tetapi Culinger.
Berlama-lama, Heng Yue orang asli yang mereka tembak satu demi satu, memenjarakan Chu Linger di langit. Chapter 908. Boom, bergemuruh. Langit dan bumi tidak tenang, awannya tebal, dan kilat menyambar dan guntur. Itu hari, tetapi tanah Chu Utara sangat gelap. Kejar, kejar aku. Jiuk Xiao Skydome, raungan ini terdengar seperti dekrit, dingin dan agung, dan bertahan selamanya di langit Beichu. Guntur haus darah sangat marah. Keluarga besar marah. Beichu sangat marah. Penghormatan ganda yang haus darah dan mulia sebenarnya disalibkan di langit. Ratusan ribu biksu di aula haus darah yang terhormat dibunuh dan dikalahkan, dan bumi serta bumi Chu Utara dihidupkan oleh satu orang. Boom, bang, bergemuruh. Dunia ini bergejolak, dan sepertinya ada kuda besi Jin Ge di Pentium. Bumi yang luas penuh dengan orang banyak, dan itu membunuh. Hentikan aku. Di langit Beichu, suara menderu seperti guntur yang menggelegar, dan gemetaran. Menatap Sutian, akan selalu ada punggung merah yang lurus, mengenakan baju perang yang rusak, memegang pisau naga berlumuran darah, membunuh dari selatan ke utara, membunuh dari barat ke timur, membunuh para dewa dan bertemu Buddha. Tuhan surga, Megatron. Ia harus dimuliakan oleh generasi-generasi selanjutnya dan dikejar oleh jutaan biksu di Beichu. Ini adalah malapetaka dan kemuliaan tertingginya. Malam tiba. Di bawah malam yang gelap, Ye Chen muncul, ragu-ragu, menyeret tubuh suci berdarah, dan melarikan diri ke pegunungan yang bergulir. Setelah bergegas keluar hari itu, 3 hari dan 3 malam, ia berjuang dan melarikan diri. Setelah hampir 1000 pertempuran berdarah, ia akhirnya membunuh jalan berdarah dan memberi nama Tuhan Surgawi. Lolos. Dia tersenyum lelah, tubuhnya yang kaku, akhirnya terbaring lemah di bawah batu. Dalam pertempuran ini, dia terluka terlalu banyak. Dengan kelahiran Xianlun, rambutnya sudah beruban, sekuat darah Roh Kudus. Pada saat itu, kering, tubuh suci yang rusak patah, dan keseluruhannya ditutupi dengan darah. Untungnya, dia masih hidup dan catatannya sebanding dengan Raja Ouyang. Bos, saya tidak tahu kapan panggilan Xing Chen Tao berdering di pikiran saya. Tidak bisa mati. Ye Chen berbisik pelan, menghisap ramuan Zenyuan dengan panik, lemparkan kota pedang, sudahkah mereka mengevakuasi Beichu? Itu harus ditarik, kata Tuan Muda Chen Rongyun, yang berbicara kepada Ye Chen melalui Xing Chen Tao. Terima kasih Anda menarik perhatian Beichu, jika tidak akan ada masalah. Saya sudah mengirim seseorang untuk memberitahu Anda lebih dari sekali, kata Ye Chen, dan menumbuk pil lain. Orang-orang tua itu ragu-ragu, apa yang bisa saya lakukan? Chen Honor mengangkat bahu tak berdaya. Pergilah ke Nanchu dengan tenang, dan suatu hari aku akan membawamu kembali. Aku percaya ini, Chen Rongyun menyeringai. Ye Chen tidak kembali berbicara, dan berkonsentrasi untuk pulih dari cedera. Chen Rongyun, mereka sepertinya tahu status Ye Chen saat ini, jadi mereka memutuskan hubungan sehingga tidak mengganggu Ye Chen. Malam, masih belum tenang. Chu Utara sangat kacau, dan ada udara membunuh di mana-mana. Melihat kerumunan yang terus-menerus lewat, terlalu banyak orang yang menghela nafas, gerakan seperti ini sangat sulit selama 1000 tahun. Tuhan Surgawi, ini adalah ledakan. Biarkan aku menghitungnya, ditambah kekuatan utama di Beichu, hampir 10 juta biarawan. Kita juga harus membuat keputusan. Seorang beku tua menarik nafas panjang. Pada titik ini, terlalu banyak orang sedikit mengernyit. Ada sesuatu dalam kata-kata beku tua itu, ini adalah untuk berdiri terlebih dahulu, dan untuk mendengarkan nadanya, itu adalah untuk berdiri di sisi surga. Banyak keluarga tersembunyi diam. Setelah pertempuran ini, kebangkitan Ye Chen tidak terhentikan. Selama dia bukan orang bodoh, dia bisa melihat bahwa dia berada di posisi kaisar. Orang seperti itu kemungkinan besar akan menjadi dacu ke-10 kaisar. Di dunia, sudah ada keluarga tersembunyi dalam aksi, dan masih ada banyak, berbeda, baik ke Nanchu atau dunia fana, tetapi tujuannya pada dasarnya sama, yaitu, perlindungan. Hari ini, istana yang haus darah dan kekuatan utama Beichu telah bermata merah. Mungkin mereka akan menemukan Ye Chen sebagai alasan untuk memberikan Beichu bidang yang jelas. Semua pasukan netral akan menjadi target mereka. Benar saja, banyak tebakan orang tua masih benar. Pada hari keempat setelah Ye Chen diburu, beberapa keluarga tersembunyi di Beichu musnah. Setelah itu, beberapa pasukan netral sering dihancurkan. Di tanah Chu Utara, mayat-mayat mengalir melintasi sungai, darah mengalir ke sungai, dan langit berbintang yang luas ditutupi oleh lapisan kerudung berdarah. Setiap malam, ada jeritan kesedihan yang berdering di seluruh dunia, yang sangat menakutkan. Temukan aku, gali tanah 3 kaki untukku. Di aula-aula haus darah, Yan Luo yang haus darah menggigil dan mengguncang aula. Dia berlumuran darah, gas pembunuh bergolak, dan mata momok yang ganas benar-benar seperti tanah. Yan Luo di penjara, adapun darah di tubuhnya, itu tentu saja milik keluarga netral. Dia juga berpartisipasi dalam pembantaian. Pada malam ke-9, Ye Chen membuka matanya perlahan. Wajahnya masih pucat, dan sebagian besar luka-lukanya pulih, tetapi luka-luka gelap masih ada di sana.
Butuh waktu untuk kembali ke puncak. Ayo, lihat ke sana. Sebelum Ye Chen bangun, dia mendengar suara teriakan dan minuman di luar gunung, dan sekelompok istana haus darah yang kuat mencari. Hantu-hantu tidak tersebar. Ye Chen mendengus, dan segera bangkit, tetapi tidak untuk bertarung, tetapi untuk melarikan diri. Keadaannya saat ini tidak kondusif untuk perang. Jika dia memprovokasi pasukan haus darah, itu akan buruk. Tentu saja, saat dia berbalik, Yu Guangxi bertemu seseorang. Pria lainnya mengenakan baju besi berwarna darah, tubuhnya megah, tubuhnya berdarah-darah, dan guntur dan kilat menyobek. Liao darah. Sebuah cahaya melintas di mata Ye Chen, bukankah pria di luar gunung itu adalah penguasa darah cabang ke-8 dari Bloodthirsty Hall? Ye Chen berhenti dan berbalik. Jika itu adalah penguasa kuil lain dari kuil haus darah, itu tidak sama, tetapi darahnya berbeda. Ada mata langit, dan mata langit tidak lemah. Mereka mengandung esensi mata langit, yang merupakan makanan yang dibutuhkan untuk mata peri. Hari ini datang, kamu tidak harus pergi. Ye Chen tersenyum dingin, menarik kekosongan, dan menyelinap pergi ke gunung. Di luar gunung, darah Liao telah berhenti, matanya bersinar dengan lingkaran ungu, dan dia memandang kuartet sedikit, tetapi tidak menemukan apapun. Ya Tuhan, apakah Anda mengatakan jika Ye Chen akan kembali ke Nanchu? Seorang pemimpin memandang Sue Liao. Tidak mungkin. Sue Liao segera memveto. Lebih dari 80% tim teleportasi yang menuju Nanchu telah dihancurkan. Tim teleportasi yang tersisa sangat dijaga. Bisakah dia terbang kembali ke Nanchu? Dia harus kembali di Beichu. Ya, Beichu terlalu besar. Bahkan jika kita memiliki banyak orang, jika kita ingin menemukan seseorang, itu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Kalau begitu terus cari aku. Sebelum kata-kata Sun Liao jatuh, mereka tiba-tiba berakhir, tubuhnya bergetar, perasaan ngeri ketakutan. Berkedip, detik berikutnya, dia tiba-tiba mabuk, dan pindah dalam satu langkah. Hah, begitu dia pergi, kepala seorang pemimpin dipenggal. Kerumunan tiba-tiba berubah, dan baru saja akan menggerakkan kaki mereka merasakan angin dingin di punggung mereka. Hah, hah, hah. Dalam sekejap, lebih dari selusin orang kuat dunia bawah yang kosong terbunuh, dan bahkan jeritan menghilang. Siapa? Ratusan orang yang tersisa menjerit, dan mundur ke sisi Blood Liao, melihat kegelapan dengan ngeri, mereka bisa memotong lebih dari selusin dunia bawah yang kosong dengan begitu jernih. Mereka sepertinya sudah menebak siapa mereka. Sudah, cepat, kirim sinyal. Masih Liao tenang dan tidak melihat Ye Chen, dia segera memesan. Segera, seorang pria tua dengan pakaian ungu menjabat tangannya dengan satu tangan, dan cahaya ilahi naik dari langit. Hah, yang saya dengar adalah pembunuhan pedang, dan cahaya dewa yang baru saja dimasukkan ke langit tidak terbang jauh, jadi itu dipotong oleh Ye Chen dengan satu pedang. Kirim lagi. Sue Liao tiba-tiba minum. Namun, begitu kata-katanya jatuh, langit virtual bergetar 9 sinar cahaya lintian berdiri, masing-masing berlama-lama dengan roh naga, dihubungkan oleh rune, konvergen menjadi sangkar besar, menutupi mereka dengan darah. Kandang ini, tentu saja, terlalu dilarang oleh naga. Hah. Karena penghalang Taiksu Longban, sinyal kedua yang dikirim oleh pria tua itu dalam pakaian ungu juga diblokir oleh Taiksu Longban. Melihat ini, Sue Liao berbicara berubah warna, dan sepertinya mengenali kekuatan magis kandang ini, dan tahu lebih banyak tentang kengeriannya. Lebih baik sedini mungkin. Suara tenang terdengar, dalam kegelapan, memegang Ye Xiao di langit, melangkah langkah demi langkah, dikelilingi oleh naga pertempuran emas di samping, dia seperti hantu malam, menunjukkan dua deretan gigi putih tersenyum cerah. Chapter 909. Bang! Saat Sutian bergidik, Ye Chen berhenti dan menatap Sue Liao dan yang lainnya dengan penuh minat. Kedua baris gigi itu berwarna putih di bawah sinar bulan. Tentu saja, meskipun senyumnya cemerlang, tetapi di mata Sue Liao, mereka tampaknya memanggil mati. Siapa itu? Itu adalah Dewa Surgawi, yaitu Ye Chen. Ratusan ribu biksu yang tewas dalam pasukan dikalahkan oleh tentara. Di atas langit maya, mereka mengalahkan dua hal. Di bawah pengepungan hampir 10 juta biksu, mereka membunuh jalan berdarah. Dia adalah dewa perang dan dewa pembunuhan, hanya dengan melihatnya membuat tubuhnya bergetar. Ini adalah kekuatan Tuhan Surga. Hancurkan sangkar ini, yang lain, ikuti aku untuk membunuh Ye Chen. Sue Liao tiba-tiba melambaikan pedangnya dan bergegas ke Ye Chen, dan kemudian lebih dari 100 alam kosong mengikutinya. Dia lebih tenang daripada kubah darah. Setidaknya dia tidak kehilangan akal sehatnya karena rasa takut. Jika dia ingin membunuh Ye Chen, dia harus memanggil tentara biksu. Premis memanggil tentara biksu adalah untuk menghancurkan kandang. Keputusan cepat. Ye Chen diam-diam berbisik di dalam hatinya bahwa matanya bersinar seketika. Karena dia tahu tujuan Sue Liao, tentu saja dia tidak bisa membiarkan Sue Liao menang. Ham. Kekosongan berdengung, dan darah Liao dan yang lainnya mengorbankan artefak, menghidupkan kembali kegagalan puncak, dan menyapu para dewa seperti laut. Rusak. Ye Chen mendengus dingin,
Chaos Ding dan Kyushu Sentu terbang bersama, masing-masing mekar dengan kekuatan yang kuat, menghancurkan para dewa seperti laut. Mati, darah Liao Yijian telah menembus langit virtual, kuat dan luar biasa, itu adalah kekuatan magis yang hebat. Dewa Haus Darah telah dipotong olehku, yang memberimu kepercayaan diri. Ye Chen mencibir, dan langsung lolos dari Sue Liao membunuh pedang, dan kemudian pedang itu datar, sisi kubah darah, bahkan jika ada 10 beberapa orang dipancung. Melihat ini, Sue Liao tiba-tiba meluncurkan lautan darah, ketika Ye Chen hendak tenggelam. Aktif. Hanya dalam 1 detik, Ye Chen membelah lautan darah dengan pedang, membalikkan tangannya dan meninjunya, dan menarik kembali darah Liao Zhen. Hah, hah, hah. Di belakangnya, orang-orang kuat istana yang haus darah mengorbankan pedang, dan kemudian Ye Chen meninggalkan pengorbanan darah. Keluar, Ye Chen mendengus dingin, dan pemain tablet batu besar menyapu. Pada saat yang sama, Sue Liao mengeluarkan seutas darah, berubah menjadi lautan darah, menggulung manik roh ungu, dan menekan Ye Chen. Ye Chen mencibir, menginjak langit 1 langkah pada 1 waktu, Kang Long dan Bahu Wang bergabung bersama, dan 1 pukulan mengubah manik-manik roh ungu menjadi abu terbang. Sue Liao terkejut lagi, dan sebelum dia menghentikan sosoknya, dia melihat hantu di depannya, tangan emas telah meledak secara langsung. Dia merasakan gerakan, dan membentuk pertahanan baju besi Suang-Wuang di depannya. Bang! Klik! Hah! Ketiga suara ini berlanjut. Ye Chen meninju Suang-Wuang Shield dengan pukulan dan meledakkannya. Darah Liao terluka, tulang dadanya patah, dan dia melangkah mundur. Feng Shenjue, tembakan Ye Chen tajam dan jernih. Dia juga berangin dan cepat seperti para dewa. Sama seperti Sue Liao duduk, dia ditembus oleh pedangnya. Ah! Lemari besi meraung dan mundur dengan tajam. Kemana harus pergi? Ye Chen melangkah keluar dan dengan cepat mengikuti, tetapi diblokir oleh istana haus darah yang kuat di kedua sisi. Hentikan aku. Ye Chen memegang pedang Cixiao yang berlumuran darah dan melangkah maju selangkah demi selangkah, tetapi semua orang yang menghadangnya terbunuh oleh pedangnya. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Rao bukan puncak dari dunia kosong. Kekuatannya mengejutkan. Takut. Istana haus darah yang kuat takut, lengan yang memegang pedang bergetar, belasan dunia bawah yang kosong, ditambah surga semu, secara kolektif melangkah mundur oleh Ye Chen yang dipaksakan, tidak ada yang hanya maju ke depan keduanya mati. Bunuh. Bunuh aku. Sue Liao terus mendorong orang kuat istana haus darah yang berdiri di depannya, dia juga takut, Ye Chen seperti membunuh dewa, yang membuatnya takut. Perintah Tuhan harus taat. Istana haus darah yang kuat datang bergegas ke kulit dan menghancurkan kekuatan magisnya. Hah, hah, hah. Ye Chen terus-menerus terluka, darah berceceran, dan itu menyilaukan. Tentu saja, langkahnya tidak berhenti, dia menyesali tubuh sucinya dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Setiap kali dia memegang pedang, 1 orang terpenggal kepalanya. Lusinan dunia bawah yang kosong berubah menjadi kurang dari 1 menit. Dia kehilangan jiwanya di bawah pedang. Sekarang giliranmu. Ye Chen menderita ki dan darah, dan kekuatan darahnya bergolak. Tubuhnya penuh dengan kecemerlangan ilahi. Dia bermandikan darah suci, dan tubuhnya seperti pengecoran emas. Bunuh. Ketakutan ekstrim membuat Xia Liao bergegas dan membunuhnya, matanya begitu panas sehingga dia menembakkan 2 guntur. Mata surgawi Anda tidak berpengaruh pada saya. Roda peri mata kiri Ye Chen berbalik, menunjukkan pusaran air gelap, berguling di 2 guntur, dan kemudian meninju Sutian dengan pukulan, meledakkan setengah dari tubuh Liao. Ah! Sue Liao menjerit, rambutnya rontok seperti setan, dan dia dengan cepat memperbaiki tubuhnya. Namun, Ye Chen tidak memberinya waktu untuk membunuhnya secara instan. Dia masih merupakan tangan emas yang tak terkalahkan. Dia melihat darah di dalam tinju, dan tubuh Sue Liao dipukuli tanpa sosok manusia, dan tidak ada ruang untuk melawan. Di Huang Kuan Road, Anda tidak sendirian. Suara Ye Chen dingin, dan itu masih merupakan pedang yang mengejutkan. Tidak, tidak, tidak. Murid-murid Sue Liao disorot, wajahnya ketakutan, dan tubuhnya dingin seolah-olah dia tidak menembus alisnya, seolah seluruh orang jatuh ke neraka. Hah! Dengan percikan darah, hati alis Ye Chen ditembus oleh Ye Chen. Boom! Pada saat yang sama, istana haus darah lain yang kuat mematahkan kandang Taik Sulong. Tentu saja, semuanya sudah terlambat, darah Liao telah dicincang, dan sumber Tianyan telah diambil. Lari! Bahkan darah Liao dicincang, dan orang-orang kuat istana yang haus darah itu penuh ketakutan, dan berbalik dan berlari. Kemana harus pergi? Ye Chen ingin mengejar, tetapi berani mengambil langkah, dan mengerutkan kening, dan dia melihat kerumunan orang kulit hitam di langit membunuh, dan jumlahnya sangat besar, termasuk beberapa pembangkit tenaga listrik semi-langit. Melihat ini, Ye Chen tiba-tiba berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Setelah tujuan tercapai, tidak perlu berjuang keras melawan pasukan haus darah. Boom! Bergemuruh. Begitu dia pergi, orang banyak dan lautan bergegas dan langit meledak dengan keras. Bajingan! Melihat Liao yang berdarah yang disalibkan di langit, istana yang haus darah tiba-tiba marah,
tentara tiba-tiba bubar, mencari dengan panik. Di sini, Ye Chen sekali lagi memasuki pegunungan, seperti dewa, dan sepenuhnya menggunakan kemampuannya untuk melarikan diri. Sampai malam berikutnya, dia berhenti di hutan gunung di mana burung-burung tidak buang kotoran. Melirik ke sekeliling, dia mengeluarkan asal-usul mata Sue Liao. Asal-usul mata Sue Liao masih dua mata ilusif, yang mengandung kekuatan murid murni, yang sangat diserap oleh mata perinya. Tiba-tiba, lautan Tuhan bergetar, dan tanda roda abadi berubah sedikit. Bagus sekali, senyum melintas di sudut mulut Ye Chen. Selusin hari berikutnya adalah pelarian lain. Selama periode ini, dia dikepung oleh pasukan Beichu lebih dari satu kali, tetapi semua kembali dengan terbunuh. Malam itu, dia menyeret tubuh suci yang berdarah itu ke bentangan gunung lagi. Semua menungguku. Ye Chen menghancurkan ramuan itu dan melahap Jing Yuan dengan panik. Meskipun dia terluka lebih dari sekali, dia masih dalam suasana hati yang baik. Dengan cara ini untuk membunuh, dia tidak hanya membunuh, tetapi juga menyambar bayi itu, dan benar-benar kaya. Selain itu, yang paling membuatnya senang adalah menarik semua perhatian Beichu kepadanya, dan memenangkan banyak waktu berharga bagi Nanchu untuk membangun tembok kota, yang paling ingin dilihatnya. Bos, apakah kamu masih hidup? Aku. Ye Chen. Xing Chen mengatakan suaranya terdengar, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia diinterupsi oleh suara Chulinger, dan suaranya masih menangis. Yakinlah, aku sangat baik. Ye Chen tersenyum hangat, aku akan menemukan master dan menunggu kita kembali ke rumah dengan nyaman. Jika kamu berani mati di luar, aku akan menikahi seseorang, kata Chulinger, dan air mata mengalir di mata yang indah. Jangan membuat masalah, aku. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, dan melihat ke gunung tanpa sadar. Ada beberapa perbedaan di sana, tampilannya sama, tetapi ada awan yang samar. Samar-samar, dia masih bisa melihat sosok anggun menari seperti mimpi, seperti murai di surga, dan suci. Tanpa sadar, Ye Chen berdiri, membuka mata Xianlun, dan berjalan perlahan. Baru setelah mencapai ketinggian 100.000 kaki, dia menyadari bahwa gunung-gunung itu memiliki formasi hukum rahasia yang kuat, Su sudah terlalu tua, dan kaki formasi hukum sudah rusak. Ke dunia nyata, Ye Chen bergumam, dan pupil mata kirinya bertemu sangat dekat, membentuk garis. Dia menarik awan dan kabut dan melihat pemandangan terdalam. Itu adalah sebuah lembah, dan di depan lembah itu berdiri sebuah prasasti berisi kelopak dengan 3 karakter kuno yang terukir di atasnya, Luo Shenyuan. Chapter 910. Luo Shenyuan. Ye Chen bergumam, mengingat mimpi lama. Selama 3 kontes itulah ia memimpikannya seorang lelaki tua yang baik hati dan memintanya pergi ke Luo Shenyuan untuk membuat sebatang dupa. Secara tidak sadar, Ye Chen menggunakan mata Xianlun untuk mengangkat pengekangan pesona, melangkah masuk dan berhenti di depan monumen batu. Luo Shenyuan benar-benar ada. Ye Chen memandangi prasasti itu dan bergumam lagi. Mimpi itu. Ye Chen agak bingung dan tidak bisa mengatakan apakah mimpi itu nyata atau tidak nyata. Sudah lama sebelum dia memindahkan langkahnya dan berjalan ke lembah. Sepanjang jalan, dia melihat sekeliling. Lembah itu sangat tenang, dengan pohon persik di mana-mana, dan bunga persik berkibar di mana-mana. Ini seperti desa Fana, dengan sawah, anak sungai, jalan desa yang ditutupi dengan kerikil, bunga dan pohon di kedalaman, dan deretan rumah bambu. Di depan rumah bambu, ada beberapa tanaman berbaring. Gimik, pikiran Ye Chen tertegun lagi, bukankah ini dunia yang ia dambakan? Jauh dari keramaian dan hiruk pikuk bumi, jauh dari gangguan dunia, reklamasi 3 atau 5 hektar sawah, matahari terbit dan terbenam, dengan kekasih untuk menemani dan menonton matahari terbenam. Diam-diam, Ye Chen mendorong membuka pintu bambu. Rumah bambu memiliki dekorasi sederhana, meja, kursi dan mangkuk teh yang sangat biasa, tanpa sentuhan roh. Ye Chen melihat kartu bit spiritual dengan jaring laba-laba terjalin dengan debu yang tersisa bertahun-tahun, penuh dengan perubahan kehidupan. Istri dan selir tercinta, melalui celah-celah jaring laba-laba, Ye Chen melihat 4 karakter biasa pada kartu Ling Wei. Selir. Ye Chen membuka mulutnya, dan seluruh pria itu ada di sana. Selir-selir, istri Chen Huang, juga merupakan salah satu dari 3 leluhur. Dia belum pernah melihat selir-selir, tetapi dia telah melihat patung batunya. Ini adalah rumah Kaisar Chen dan selir. Seketika, Ye Chen benar-benar mengerti di mana itu. Orang tua dalam mimpi itu adalah. Cahaya minggu melintas di mata Ye Chen, dan orang tua dalam mimpi itu adalah Chen Huang. Nenek moyang pertama masih hidup, kalau tidak, bagaimana mungkin mereka jatuh ke dalam mimpiku? Pikiran Ye Chen sedikit bingung, dan dia semua melompat karena spekulasi sendiri, tetapi Chen Huang, Kaisar Dacu. Tidak, segera, Ye Chen menggelengkan kepalanya sedikit, meniadakan tebakannya. Dia dengan jelas ingat bahwa ketika dia maju ke alam kuasi langit pada hari itu, Raja Iblis dan Hantu hampir maju ke alam celestial. Jika Kaisar Chen masih hidup, mereka tidak akan mampu menarik Guntur dari dunia itu. Dia tidak tahu,
Karena Chen Huang sudah mati, dari mana mimpi itu berasal? Mungkinkah itu sisa dari jiwa? Ye Chen memikirkannya, dan merasa bahwa tebakan ini adalah yang paling dapat diandalkan, karena dia masih peduli dengan debu, jadi dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam mimpiku. Tiba-tiba, dia mengeluarkan 3 cendana dengan jentikan tangannya, menyalakan jari-jarinya, melangkah maju sedikit, dan memasukkannya ke dalam pembakar dupa. Ye Chen yang lebih muda, di sini aku bertemu 2 leluhur. Ye Chen berlutut, penguasa pengadilan surgawi, 3 busur, dengan hormat, ini adalah penghormatan terhadap leluhur. Dia tidak tahu kapan dia berhenti, dan tidak pernah membersihkan rumah bambu yang tertutup debu dan jaring laba-laba. Ini adalah rumah kedua leluhur. Mereka telah lama pergi. Semua yang ada di sini harus diperbaiki tepat waktu. Ye Chen duduk di tangga batu, menyaksikan dunia yang tenang dan damai ini dengan tenang. Samar-samar, dia masih bisa melihat Chen Huang melambaikan cangkulnya, seolah-olah dia bisa melihat selirnya duduk di depan bingkai tenun. Pada saat itu, dia bukan Kaisar Chen Huang, dan dia bukan selir yang begitu terkenal, mereka hanya pasangan biasa, hidup tanpa beban, dan tidak terperangkap di dunia. Ye Chen sangat terpesona bahwa dia sekuat Chen Huang dan gundiknya. Mereka juga merindukan keadaan biasa, berharap menjadi pasangan biasa. Tentu saja, ada perselisihan di dunia, dan mereka memikul tanggung jawab mereka karena apa yang disebut biasa hanyalah sebuah kemewahan. Mau tidak mau Ye melahirkan kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Xuan Chen adalah kaisar, dan dia memiliki dunia dalam benaknya. Saat dia mengenakan baju besi, dia ditakdirkan untuk hidup selama sisa hidupnya. Ketika dia melepas baju besi, selir itu pergi. Dunia terlahir, apa hubungannya denganmu? Ye Chen berkata, tapi suaranya serak, dan dia mengatakan sesuatu yang sedih. Dia tersenyum, dan tertawa sedikit tertawa pada gundiknya, tetapi dia tidak sebagus Chen Huang. Demi perdamaian dunia dan dunia yang sedih, dia jatuh pada baju besi yang dingin. Angin sepoi-sepoi bertiup, meskipun hangat, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk dan tertidur dengan tenang. Angin sepoi-sepoi masih bertiup, mengacak-acak rambutnya yang kelabu, dan di antara celah-celah di rambutnya, wajahnya samar-samar terukir keletihan, dan janggut di mulutnya ditinggalkan jejak-jejak bertahun-tahun. Saya tidak menyalahkannya, lembah Luo Shenyuan yang tenang, entahlah kapan, terdengar sangat keras. Suara wanita itu lembut, tanpa kotoran duniawi dan sangat murni. Tiba-tiba, Ye Chen membuka matanya dan melihat seorang wanita berpakaian polos duduk di depan bingkai tenun tidak jauh dari sana. Dia memiliki selendang rambut putih dan memindahkan sutra rambut. Ye Chen membeku sesaat, lalu dia buru-buru, memberi hormat, Ye Chen aku telah melihat penatua saya. Hidup seperti sutra ini, jejak-jejak adalah jejak, tenun adalah waktu, meninggalkan perubahan-perubahan. Selir berbisik, masih menghadap jauh dari Ye Chen, meninggalkan gambar abadi. Itu leluhur Xuan Chen yang memintaku untuk membuat dupa. Ye Chen melirik selirnya, dia masih peduli padamu. Aku mengenakan baju perang untuknya dan mendorongnya untuk hidup. Hal-hal kuno, di mulut selir, begitu hambar, bertahun-tahun, perubahan hidup, ingatan masih perlahan-lahan berputar seperti debu merah. Apakah senior menyesalinya? Ye Chen diam-diam memandangi selirnya. Lebih baik tidak hidup selamanya, tapi berjalan, jadi itu bagus. Selir terkekeh, melepas kain tenun, mengeluarkan jarum perak tipis, melepas sinar perak, 1 jahitan dan 1 benang seolah-olah buat baju. Melihat ini, Ye Chen membuka mulutnya, tetapi ketika dia mencapai bibirnya, dia tidak pernah mengatakannya, tetapi berhenti di rumah bambu dan memandangi selirnya dengan tenang. Saya tidak tahu kapan, mata selir menjadi kabur, tetapi di depan matanya, tetapi jika mimpi umumnya di luar jangkauan. Angin sepoi-sepoi bertiup, tubuh Ye Chen bergetar, matanya perlahan terbuka, dan dia melihat sekeliling dengan bingung. Detik berikutnya, dia melompat tiba-tiba, melihat ke satu sisi tiba-tiba, dan melihat bahwa alat tenun itu kosong di depannya, dan itu ditutupi dengan jaring laba-laba, tidak ada yang disebut menenun selir di sana. Apakah ini mimpi lagi? Ye Chen bergumam. Tentu saja, dia tiba-tiba merasakan kelembutan tangannya dan menundukkan kepalanya tanpa sadar, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah kemeja, bukan yang glamor, tetapi pakaian biasa, dan jahitan dan benang tampak begitu biasa. Ini, Ye Chen ada di sana, sedikit terpana, ini ditenun oleh selir dalam mimpi. Ya Tuhan, selir masih hidup. Di aula Tianxuanmen, tebing di depan tirai langit ajaib, tiba-tiba melihat ke sisi Dong Huang Taixin. Sudah lama, Dong Feng tersenyum lembut. Gaun itu, Dacu, itu benar-benar mengejutkanku. Seseorang bahkan menyadari teknik rahasia semacam itu. Dong Huang Taixin tidak pernah menjawab pertanyaan Fuya, tetapi kata-katanya sangat halus dan penuh makna tanpa akhir. Chapter 911. Di depan rumah bambu, Ye Chen menatap kemeja di tangannya dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Hal-hal dalam mimpi itu berubah menjadi kenyataan, membuatnya tidak dapat membedakan apakah selir itu sudah mati atau masih ada di bumi.
Terima kasih untuk hadiah Anda. Ye Chen membungkuk tangannya di depan bingkai tenun, dan melambaikan tangan untuk mengenakan pakaian yang dirajut oleh selir. Pakaian itu sangat biasa, tetapi mereka menutupi roh jahat dari seluruh tubuhnya, membuatnya seperti pakaian biasa. Angin sepoi-sepoi masih bertiup, kelopak terbang ke bawah, jatuh di bahunya, masing-masing menari seperti peri. Di belakang Ye Chen, dia menangkap kelopak bunga dan menatapnya dengan tenang, ada kelembutan di matanya, seperti cusuan di kelopak bunga di tangannya. Namun, angin sepoi-sepoi tidak bisa dipahami, dan sinar angin datang, dan kelopak di tangannya terlepas dari jari-jari, berkibar, dan sedikit gemerisik. Suaner, saatnya bagiku untuk menjatuhkannya, Ye Chen bergumam ringan, membelai mata kirinya. Kamu takut akan hal itu, aku baru saja meninggalkannya. Ye Chen tersenyum lembut, dan membanting asal-usul Xianlun Ice. Tiba-tiba, darah mengalir keluar dari sudut matanya, menarik wajahnya, dan jatuh di kelopak persik. Jadi, kamu mungkin ingin kembali. Ye Chen mengibaskan tangannya dengan lembut, dan mencetak asal-usul mata Xianlun dalam kelopak persik. Dia pergi tanpa kekhawatiran. Sebelum pergi, dia tidak lupa memperbaiki pesona di sini, jangan sampai gangguan di dunia mengganggu ketenangan di sini. Bajingan, bajingan, bajingan. Di aula haus darah yang dingin dan agung, Yan Luo yang haus darah meraung seperti guntur dan mengguncang aula. Jutaan biksu tidak dapat menemukan satu orang pun, apa yang aku ingin kamu makan. Di bawah, ada tamparan, tetapi suasananya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka bukannya tanpa usaha, tetapi keanehan Ye Chen membuat mereka tak berdaya. Mereka bergerak seperti hantu, bahkan jika mereka menemukan jejak sesekali, barisan yang kuat tidak cukup, dan mereka akan dikalahkan. Apa yang kamu lakukan, biarkan aku terus mencari. Yan Luo yang haus darah sangat marah lagi. Begitu kata ini keluar, para tetua dari istana haus darah bangkit, berlari lebih cepat dari kelinci. Itu bukan untuk menyalahkan mereka. Segera setelah orang banyak pergi, pemakan jiwa terwujud. Ratusan ribu biksu tidak bisa menghentikannya, cukup untuk membuktikan kekuatannya. Rasa malu yang luar biasa, rasa malu karena rasa malu. Yan Luo yang haus darah mengertakkan gigi, wajahnya kurus, seperti setan. Bukankah mudah menemukannya? Seringai samar terdengar, dan seberkas darah melesat ke aula darah, berubah menjadi sosok berdarah, dan jika kau perhatikan dengan teliti, itu ternyata adalah Raja Darah. Raja Darah, bukankah kamu berani? Mata jiwa pemakan berkedip, apakah kamu sendirian di sini? Tidakkah kamu takut untuk keluar? Apakah kamu bersedia membunuh rajaku? Raja Darah tersenyum sedih. Kamu adalah tamu bangsawan, yang berani membunuhmu. Yan Luo Leng yang haus darah bersenandung, katakan. Bagaimana aku bisa menemukan Ye Chen? Kamu mengerti mengapa Ye Chen datang ke Beichu? Raja Darah memandang Yan Luo yang haus darah dan pemakan jiwa dengan penuh minat. Dunia tahu mengapa repot bertanya. Itu hanya satu. Raja Darah mengungkapkan dua baris gigi putih. Tujuan sebenarnya adalah untuk menemukan seseorang yang sangat penting baginya, dan baginya, dia bersedia memberikan hidupnya. Mencari seseorang. Yan Luo dan Soul Eater yang haus darah saling memandang dan menatap Raja Darah lagi, siapa yang dia cari? Heng Yuezong, Chu Xuan, Tao You, apakah kamu pernah melihat orang ini? Aku belum melihatnya, di mana para pemalas, pergi. Di sebuah kota kuno, Ye Chen memegang potret Chu Xuan di tangannya, menghentikan pejalan kaki di sepanjang jalan. Untuk tujuan ini, ia menyebabkan banyak omelan. Sudah lebih dari setengah bulan sejak Luo Shenyuan keluar. Dalam setengah bulan terakhir, ia tidak pernah menutup matanya dan pergi ke puluhan kota kuno tanpa meninggalkan tempat berkumpulnya biksu. Penguasa surga di dunia Megatron, di tengah kerumunan orang, memiliki punggung, mulut penuh janggut, wajahnya lelah dan perubahan-perubahan. Pada saat ini, dia seperti pengemis, memohon belas kasihan, biarkan dia menemukan cusuannya. Kamu belum melihatnya. Ratusan ribu biksu, dia dibunuh olehnya, dan dua dewa olah haus darah terputus. Apa ini? Beichu hampir 10 juta biarawan belum melarikan diri darinya. Dewa surga, kebahagiaan suci. Perbuatan Ye Chen bisa terdengar di mana-mana di jalan. Biksu yang menyaksikan perang hari itu membual tentang warung teh di toko anggur. Tentu saja, dia mengabaikan mereka secara langsung. Dia telah mendengar terlalu banyak di sepanjang jalan, tetapi kemuliaan tertinggi tidak sebagus berita cusuan. Di mana kamu? Suara Ye Chen serak dan kesepian, dan dia berhenti tidak jauh dari barisan teleportasi, dan pergi ke kota kuno berikutnya untuk menemukannya. Sebelum teleportasi, tidak ada orang kuat yang haus darah yang ditempatkan, dan tampaknya ia tidak dapat menemukan tentaranya masing-masing. Ini tentu saja pendapatnya yang bahagia. Jika ada pengepungan oleh semua pihak di Beichu untuk menemukan jalan cusuan, ia lebih yakin. Kemana harus pergi? Melihat Ye Chen melangkah, biksu muda berpakaian putih menjaga teleportasi melirik Ye Chen. Kota kuno Yuntian. Ye Chen memberikan suara samar, melewati tas penyimpanan, dan kemudian mengangkat kakinya ke arah teleportasi.
Pernahkah kamu mendengar? Suangsha dari surga dan bumi berlari keluar lagi untuk membuat kekacauan. Pemuda berkulit putih berkata kepada pemuda berkulit ungu itu ketika dia menggambarkan koordinat ruang. Bagaimana kamu tidak bisa mendengarnya? Pemuda Ziyi menghela nafas, hanya dalam beberapa hari, ratusan biksu wanita menghilang tanpa alasan. Ketika mereka ditemukan lagi, seluruh orang tersedot ke dalam mayat. Sungguh tragedi. Tetapi beku yang dia kejar bukan yang kecil. Dia adalah orang dari istana surgawi Nanchu. Dia adalah pemimpin puncak Heng Yuesong. Karena alasan ini, tingkat tinggi istana Bloodlust maju ke depan. Kuil Haus Darah maju ke depan. Mengapa? Pria muda dengan pakaian ungu itu tampak terpana. Kamu tidak tahu kalau begitu. Pria muda berkulit putih itu menjual. Menurut informasi yang dapat dipercaya, biarawan perempuan itu adalah Tuan Ye Chen. Jika dia menangkapnya, apakah kamu takut Ye Chen tidak akan muncul? Itu benar, aku. Sebelum kata-kata Ziyi selesai, seluruh tubuh tertegun. Bukan hanya dia, pemuda berkulit putih itu gemetaran di seluruh, karena pembunuhan dingin dan pembunuhan tulang telah menutupi mereka, dan untuk sesaat, mereka tampaknya terseret ke neraka. Di mana mereka? Ye Chen melangkah keluar dari barisan teleportasi, mata dingin, menatap pemuda berkulit putih. Siapa? Siapa? Pria muda berkulit putih menatap Ye Chen dengan ngeri, bahkan kata-katanya gemetar. Tiandi Suangsha dan biarawan itu. Ye Chen mendekati lagi satu titik ke depan. Laut Panlong, Tuan Suci. Begitu pria muda dengan pakaian ungu itu berbicara, sebuah suara menyebar ke telinganya, dan Liu Neng tiba dengan tergesa-gesa, terengah-engah, sepertinya berlari sepanjang jalan. Aku mendengar dari tuanmu, Panlong Hayu, tapi... Suara Liu Neng cepat, tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, Ye Chen telah menghilang ke dalam susunan teleportasi. Istana Haus Darah, surga dan bumi, jika dia dalam kesulitan, hancurkan 9 klan. Di lorong ruang angkasa, Ye Chen Ru adalah dewa kelas dunia, sangat cepat. Dia hanya tiba di pintu keluar dalam 1/4 jam. Setelah keluar dari susunan teleportasi, ia langsung menuju yang berikutnya. Seperti yang dia pikirkan, insiden langit dan bumi telah menyebar, dan mereka yang menjaga formasi teleportasi juga membicarakannya. Namun, pada saat ini, dia masih peduli dengan hal ini, dan melangkah ke kekuatan teleportasi dengan sangat kuat, bahkan koordinat ruang digambarkan oleh dirinya sendiri. Chapter 912. Ini adalah wilayah laut, dengan pemandangan tak berujung, terkadang tenang, dan terkadang memicu lautan yang kasar. Ini bukan area lautan biasa. Ini berisi banyak harta, tetapi ini adalah harta alam. Selama ribuan tahun, para biksu telah memprovokasi perburuan harta karun. Tentu saja, wilayah laut yang berisi banyak harta ini tidak dapat diakses oleh siapapun, karena ini memelihara banyak harta dan melahirkan banyak monster yang mengerikan, tetapi ini adalah tempat di mana peluang dan krisis hidup berdampingan. Adapun wilayah laut ini, tidak perlu dikatakan lagi bahwa itu adalah wilayah Laut Panlong. Keluarga Niu Shishi pernah tinggal di sini, tetapi telah mengundurkan diri ke Nanchu. Ye Chen telah menginjakkan kaki di langit virtual, dan kesadaran telah menyebar ke batas maksimum. Dia terbang jauh-jauh dan mencari jauh-jauh hari. Wilayah Laut Panlong benar-benar terlalu besar, dengan kecepatannya, ia terbang selama setengah jam tanpa melihat margin. Selain itu, semakin dalam Anda pergi, semakin besar tekanan, dan langit di atas laut masih penuh dengan awan dan kabut yang kabur. Kadang-kadang, Anda akan melihat keindahan yang luar biasa. Ini adalah harta yang dibesarkan di laut, tetapi Ye Chen mengabaikannya. Dia melakukan pencarian gila, seperti Shen Hong, terbang dari selatan ke utara, utara ke timur, timur ke barat, dan barat ke selatan. Ubah siang dan malam, reinkarnasi matahari dan bulan, 3 hari berlalu dengan tenang. Malam telah tiba, dia kemudian berhenti, jatuh dari langit, masih melihat sekeliling ke segala arah, kesadarannya membentang sangat dekat. Tentu saja, yang dilihatnya masih berupa laut yang tak berujung, lautan yang berkilau itu sangat tenang. Chu Xuan, lagi pula, raungan keras, suara gemuruh, gemetar Jiuk Xiao, pikiran lama yang tertekan di hati juga meluapkan deru ini. Chu Xuan, dia tanpa lelah mengalahkannya, dunia sedang booming, ombaknya bergulung, binatang buas di kedalaman laut meringkuk, menggigil, dan Su tidak tahan dengan paksaan Ye Chen. Chu Xuan, dia meraung dengan air mata, berharap mendapat gema, sehingga dia bisa mendengar suara sedikit pun. Tentu saja, dia menjawab, hanya gema dan ombaknya yang menggulung. Bagaimanapun, dia berlutut di tanah dengan keras, matanya kabur oleh air mata, dan darah membasahi tinjunya, seluruh tubuh bergetar, angin laut datang, rambutnya yang panjang tergerai, dan dia menamparkan wajahnya yang lelah. Saya tidak tahu kapan laut akan kembali tenang dan semuanya akan kembali sama. Kamu masih bersembunyi dariku. Ye Chen tersenyum sedih. Di bawah angin laut yang menderu, dia berdiri, menginjak langkah kaki yang lemah, punggungnya kesepian dan kesepian. Ye Chen, saat dia hendak mengangkat kakinya, suara gemericik keluar dari dalam. Tiba-tiba, Ye Chen berbalik tiba-tiba,
dan kemuliaan mata Ren panas, tetapi masih tidak bisa menahan air mata. Dia marah, terbang langsung ke sumber suara, dan terus membersihkan kabut laut berkabut. Melalui ribuan kaki, sepertinya jika dia bisa melihat kembali buram, dia akan berdiri seperti mutiara yang mempesona di perairan yang tak berujung. Suaner, tubuh Ye Chen bergetar, mempercepat. Wanzang tidak jauh, hanya selusin saat kemudian, dia tiba, berhenti di sana, menatap punggung dengan tubuh gemetar, meskipun jaraknya 7 atau 8 kaki, punggungnya masih seperti mimpi. Aku mencarimu dengan keras. Suara Ye Chen tercekat dan datang langkah demi langkah. Tentu saja, tepat saat dia menginjak langkah ketiga, ruang di sekitarnya bergetar hebat. Hah, segera, itu adalah lolongan pedang, dan di sisi miring, tiba-tiba Dewa Es ditembak. Hah, darah berceceran, dan dia tidak ditembus dengan tindakan pencegahan sekecil apapun. Dadanya menusuk di tempat, keanehan dan kilau dingin bersinar dingin, melarutkan esensinya, sehingga luka itu tidak hanya sembuh, tetapi masih mengembang. Hah, dengan semburan darah, dia setengah berlutut di tanah, menatap bagian belakang Cusuan di depannya, perlahan-lahan menghilang. Boom, Sutian meraung, dan tiba-tiba situasinya menjadi sebuah mahakarya, selama kilat menyambar dan gemuruh, paksaan surga dan bumi bergidik. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, berdiri menyengat, berbalik perlahan, dan memandang ke depan dalam diam. Di mata, dia datang ke tirai hitam yang menutupi langit dan lautan hitam yang bergulung. Itu adalah tirai hitam tempat siluet berkumpul. Lautan hitam tempat siluet berkumpul. Ada jutaan orang, menutupi langit, atau menginjak pedang terbang, atau Tengyun mengemudikan kabut, atau mengendarai kereta, hal yang sama adalah bahwa mereka semua pembunuh. Sudah dihitung. Melihat bendera pertempuran sengit dari Aula Haus Darah, Ye Chen baru saja bangun seperti mimpi. Apapun langit dan bumi, apa yang Cusuan, hanyalah jebakan, untuk menariknya. Dia tidak berpikir bahwa ini adalah jebakan, tetapi orang bijak dia kehilangan standarnya begitu dia mendengar berita dari Cusuan. Mata dan pikiran matanya yang tertutup melenyapkan kewaspadaannya. Boom, area laut bergetar lagi, jutaan biksu berhenti pada saat bersamaan, dan langit terguncang. Seperti apa barisan itu, di laut, di langit, di langit, di langit, ada kotak rapi yang melapisi semua arah, memperpanjang lingkaran ratusan mil, dan dunia bergetar. Di depan mereka, sosok Ye Chen sama seperti setetes di laut, yang kecil bisa diabaikan. Ini skema raksasa, ini semua usaha. Yan Luo yang haus darah melangkah keluar dan memandang Ye Chen dari jauh, tampak mengerikan. Tidak hanya dia, para pemimpin aula utama dan para pemimpin aula haus darah, leluhur dan pemilik rumah dari kekuatan-kekuatan utama, semua juga menunjukkan rasa malu. Siapa yang mengira bahwa penguasa surga di Megatron akan memiliki kelemahan yang fatal, jika hal ini diketahui, mengapa perlu begitu banyak upaya untuk mencari pengepungan? Tapi sekarang, itu tidak masalah. Pada saat ini, jutaan biksu memblokirnya di sini, ratusan loyalis kosong berbaris di langit, dan selusin instrumen magis surgawi menghidupkan kembali kekuatan mereka. Dalam sekejap, itu sudah cukup untuk menghancurkan seorang beku surgawi, apalagi seorang biarawan semu. Surga, selamat, kamu telah berhasil. Ye Chen berbicara, kata-katanya datar, ekspresinya tenang, dan tidak ada rasa takut sama sekali. Dia tidak memiliki 6 mata abadi, dan tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Ini adalah jalan buntu. Dia dapat dibunuh dari ratusan ribu biksu, tetapi itu tidak berarti bahwa dia dapat dibunuh dari jutaan biksu. Ye Chen, kamu juga punya hari ini. Di bayang-bayang langit, kubah darah meraung, dan wajahnya agak terdistorsi. Itu karena Ye Chen bahwa dia dirobek dari posisi penguasa istana, dan dia ditinggalkan ke alam kosong. Pembunuhan Ye Chen telah mencapai tingkat yang tidak terjangkau. Tubuh sucinya milik kuil haus darahku. Suara haus darah Yan Luo berlama-lama di langit dan bumi, penuh keagungan. Tripod besar milik keluarga roh darah. Leluhur keluarga leluhur darah berbicara, penuh keagungan. Ekaristi adalah milik kita. Tokoh Dewa Kyushu, kami menginginkannya. Sebelum perang dimulai, semua kekuatan di Beichu membahas bagaimana membagi Ye Chen. Tuhan surgawi adalah semua harta, dan tidak ada pihak yang rela ketinggalan. Bahkan darah Ye Chen dijadwalkan akan dibagi oleh lebih dari selusin keluarga. Boom, bang, bergemuruh. Ketika pasukan utama mendiskusikan pembagian itu, terdengar suara gemuruh di luar Panlong. Melihat dari jauh, itu adalah lautan orang-orang kulit hitam yang penuh sesak, ke segala arah, dan keturunan dari keturunan kaisar datang. Tentu saja, mereka tidak menunggu mereka untuk menginjakkan kaki di laut, tetapi diblokir oleh tentara raja begitu lama. Setelah meletakkan putaran besar seperti itu, mereka secara alami dapat mempertimbangkan variabel seperti itu. Tujuan mereka sangat sederhana, yaitu, untuk membiarkan Ye Chen mati. Bijaksana dia, bagaimana dia bisa membuat kesalahan seperti itu? Long Teng mendengus, sombong, dan membakar seluruh, tetapi diblokir oleh klan Fudo, dan tentara kuil tidak bisa menginjakkan kaki di Laut Panlong.
Kata-kata cinta menyebabkan masalah. Dacu Huangyan menghela nafas. Pengadilan langit Nancu telah diberitahu, kata Zhou Tianyi, tetapi menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tapi itu sudah terlambat. Jutaan biksu, ratusan susunan pengetahuan kosong, dan lusinan alam surga sudah cukup. Untuk melenyapkan seorang kaisar, dia tidak bisa mempertahankan waktu itu. Ini jalan buntu, nada suara Xiao Chen dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Jalan buntu, jalan buntu. Di aula Tianxuanmen, melihat area Laut Panlong di tirai langit magis, Dong Huang menghela nafas tanpa daya. Kata-kata cinta salah. Fuya menggelengkan kepalanya dengan lembut. Hari ini, dia mengingatkanku pada banyak pahlawan besar Dacu. Mereka bisa tak terkalahkan selamanya, tetapi mereka tidak bisa lepas dari cinta mematikan ini. Itu adalah hidupnya. Ya Tuhan, mengapa tidak? Jangan campur tangan, Dong Huang Taixin secara langsung menyela kata-kata Fuya, kami tidak mampu menanggung akibatnya di sini. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.